Model ini saat tumbuh jadi jelek dan takutkan. Tapi semua sutradara juga maunya. Karena gosoknya yang tinggi. Saat senyum sangat sentuh hati. Hanya satu saja senyumannya lagi buat orang di mobil tidak bisa nafas. Sutradara mau rekam yang paling terkejut. Jadi lagi pilih tempat syutingnya di hujan yang dalam. Para aktor yang lain jadi takut sampai diam. Ternyata saat sutradara dan aktris utama sedang bahas naskah, Kaito tiba-tiba temukan. Aktris di sebelah selalu tatapnya. Ekspresi yang sangat aneh. Kaito, mungkin dia sedang fokus pada kamu. Yang bodoh ini, jangan sembarang ngomong. Kaito putuskan ke sungai biar cuci muka. Sekarang dia hanya mau tinggalkan tempat ini. Tapi setelah jalan beberapa langkah, lagi rasa kedinginan di belakang. Ternyata aktris itu lagi diam-diam ikutinya. Adegan segera jadi tegang. Kaito lagi jadi takut sampai cepat larikan diri. Walaupun aktris itu pakai rok panjang. Tapi lagi lari lebih cepat daripadanya. Untung Kaito yang kurus. Sembunyi di belakang pohon baru saja hindarinya. Sementara aktris itu tidak hadir, Kaito sarankan semua orang larikan diri dengan cepat. Katanya aktris itu kemungkinan besar lagi pembunuh. Tapi semua orang tidak percaya padanya. Selama pertengkaran, aktris itu telah kembali. Sudah juga terlambat untuk larikan diri sekarang. Aktris itu selalu berdiri dan ngamati. Karena aktingnya tidak banyak. Begitu nunggu lagi sampai tidak sabar. Aku bilang. Dari awal masih akting dia sendiri. Kapan sampai aku? Maaf ya. Semua orang juga belum tahu kebahayaan sedang dekat. Tapi sutradara juga jadi takut. Dia bahas dengan semua orang bagaimana cara larikan diri. Tetapi pada saat ini asisten kru tiba-tiba maju dengan takut. Katanya pemeran utama wanita dimakan oleh aktris itu. Karena mereka selalu puji pameran wanita. Itu sebabnya aktris ini jadi cemburu. Meskipun orang-orang lagi agak tidak percaya. Tapi masih ikuti asisten ke jauh dalam hutan. Benar saja, mereka lihat noda darah di sini. Tapi aktris itu lagi hilang tanpa jejak. Lagi segera muncul di belakang mereka. Aku yang pemeran wanita utama. Orang-orang sangat takut sehingga larikan diri dengan cepat. Asisten yang malang itu ditangkap olehnya seperti ayam. Pada akhirnya, hanya tangisan sedihkan yang tersisa. Dan Kaito juga tidak sengaja tersandung cabang pohon dan jatuh ke tanah. Hanya bisa lihat dua sutradara larikan diri semakin jauh. Di saat hidup dan mati, siapa yang bisa peduli dengan orang lain? Kaito hanya bisa doa buat dirinya sendiri. Hadapi adegan yang takutkan ini. Dia hanya sesali dirinya sendiri kenapa lagi tidak segera pergi. Firasatku masih sangat kuat. Firasat hari ini. Lagi lebih kuat daripada hari lain. Akhirnya hanya kita berdua. Pada hari Qingming. Suami berdiri di depan makam istrinya. Bangun satu orang-orangan. Lihat perilaku ayah. Si putra lagi jadi marahi. Tapi orang-orangan lagi mulai tumbuh. Kepala jerami yang botak secara bertahap tumbuhkan rambut yang panjang. Ekspresi wajah berangsur-angsur jadi jelas. Sang suami sangat terkejut. Bukankah ini penampilan istrinya? Apalagi setiap kali dia datang ke sini. Orang-orangan akan tatap kepadanya. Tapi pria ini sama sekali tidak takut. Sebaliknya, lagi jadi sangat senang. Dengan gembira lagi bilang yang ini kepada semua orang di desa. Mereka belum pernah lihat apa yang aneh begitu. Yang ini benar saja mirip sama istri kamu. Bahkan ada yang tebak. Jiwa istri telah masuki orang-orangan ini. Jadi semua orang di desa telah buat keputusan yang lawan dengan leluhur mereka. Dirikan orang-orangan di depan semua kuburan. Pakaikannya dengan pakaian yang paling disukai orang yang mereka cintai ketika masih hidup. Harap orang-orangan akan ubah jadi mirip sama akrab mereka. Benar saja. Orang-orangan mulai jadi tumbuh dengan cepat. Daerah kuburan yang pada dasarnya dingin telah mulai muncul bayangan orang.
Bahkan ada perasaan aneh yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika orang-orang di desa tenggelam dalam kegembiraan. Seorang wanita pegang orang-orangan dan berdiri di depan makam putranya. Kematian orang yang dicintai buatnya selalu hidup dalam kesakitan. Sekarang hanya ingin lihat anaknya sekali lagi saja. Meskipun itu hanya manusia jerami tanpa jiwa. Tetapi putra sulungnya bertekad untuk cegahnya. Dia pikir yang ini benar saja tidak masuk akal. Itu pasti akan bawa bencana bagi semua orang. Tapi si ibu tentu saja tidak ikutinya. Dengan hentikan putranya, dia masih tanam orang-orangan di depan makam putranya. Hasil keesokan harinya yang luar biasa. Orang-orangan meskipun telah ubah jadi penampilan putra bungsunya. Tapi ekspresi yang lagi jadi aneh. Sepertinya sedang marah sama suatu. Lagi tatap pada kakak yang sedang di sampingnya. Lalunya, yang takutkan ini. Aku harus cekikmu. Keluarlah. Orang-orangan langsung tusuk dada si kakak. Setelah kematian kakak laki-laki. Ekspresi orang-orangan si adik laki-laki itu juga jadi biasa, lihat ke kejauhan. Dan si ibu akhirnya juga ngerti semuanya. Orang yang bunuh adik lagi kamu kan?